mungkin semuanya mungkin bisa nyalain kamera ya, teman-teman. Hairi Nasution, Intan, Nabila, ya mungkin ya. Andri, Andika Saputra, Aji. Tapi kayaknya yang nyalain kamera yang ini saja setiap minggunya. Sampai saya hafal. Coba saya ambil gambar saja lah. Biar suatu saat ketika ada yang saya buka pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Haji kayaknya benar-benar puasa ya. Suaranya udah serak. Padahal masih pagi, Ji. Yang lain bahkan nggak kuat lagi nih untuk berbicara. Mengucapkan salam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi ya. Iya. Masih ada ya, masih ada suaranya ya. Makin siang makin serak suaranya, nggak ada lagi nih. Tenggorokan udah nempel, udah mikirin kolang kaling mungkin. Itu yang berpuasa ya. Enggak lah ya. Enggak sampai segitu juga. Oke, selamat pagi Pak. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita teman-teman semua. Selamat menunaikan puasa untuk yang menjalankan, dan kita perkuliahan tetap rutinitas kita tetap jalan nih ya. Walaupun di Ramadan bukan berarti menjadi alasan untuk malas-malasan, bukan alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Bahkan apa yang dikerjakan di bulan Ramadan ya akan berlipat itu amalannya, pahalanya. Jangan rebahan aja sampai nggak kuat lagi nyalain kamera, sampai nggak kuat lagi mengucap salam. Makruh juga lu puasanya lu. Ya. Jadi hari ini pagi kita Anda nggak sulit ya. Anda cukup mendengarkan, menyimak. Kalau ada Anda yang teman-teman ada yang ditanyakan, ada yang perlu kita diskusikan, sampaikan atau tanyakan ya. Kita coba bahas. Kita coba bahas jika ada yang ditanyakan. Karena materi ini ya saya yang ngoceh aja seharian. Setelah ini bahkan saya ada kelas lagi ngomong lagi deh. Jadi bismillah, semoga materi ini bisa kita serap. 49 dan yang hadir, mungkin yang belum join bisa menyesuaikan. Sebelum saya share materi, ada yang teman-teman ingin bagikan pagi ini? Atau ada yang ingin teman-teman tanyakan? Bagaimana rutinitasnya? Tugas makin numpuk kan di bulan Ramadan? Nggak ada ya? Nah, oke lah, nanti saya kasih tugas kalau Anda diam. Oke, saya share screen ya. Kita langsung saja. Materi saya terlihat? Terlihat Adinata? Lihat, Pak. Terlihat ya. Ini orang yang cukup setia. Ketika saya kuliah berapa kelas ikut saya. Berapa kelas dan selalu menyalakan kamera. Hingga sampai nggak tega lah nantinya ketika saya ingat, oh ini anak nyalain kamera, saya ngajar. Jadi bagaimana saya ingat teman-teman ya,
Ya, kalau tidak Anda aktif, saya membedakannya dari yang nyalain kamera aja, ya kan? Itu cukup fair. Ya, jadi teman-teman, kita akan melanjutkan materi. Setelah kita menggagas sebuah rencana usaha, dan sebuah usaha itu ya tidak lepas di dalam sebuah usaha itu adalah pemasaran. Dan yang marak pemasaran tersebut bukan hanya bagaimana menjual konsep produksi, bagaimana pemasaran ini adalah menyampaikan apa yang kita tawarkan kepada konsumen sehingga mereka berminat. Itu awalnya, ya, dasarnya tradisionalnya. Tapi makin ke sini karena perkembangan teknologi ya, yang makin pesat dan konsep pemasaran itu sifatnya yang konvensional saja atau yang secara tradisional saja tidak cukup, sehingga perlunya konsep digital atau digital marketing. Apalagi kita orang IT, mungkin teman-teman akan mengembangkan sebuah web atau sistem yang menyediakan wadah untuk orang bisa memasarkan produk secara online. Jadi ini topik pembahasan kita di pemasaran atau digital marketing, konteks digital marketing. Bahkan kita akan membahas bagaimana tradisional dan modernnya. Ini standar kompetensi ataupun tujuan yang ingin kita sasar pada materi ini adalah teman-teman akan mampu mengenal konsep digital marketing dan manfaat bagi individu maupun perusahaan. Mampu membedakan digital marketing tradisional atau yang bersifat konvensional ya, dan modern. Jadi apa nih strategi kita dalam memasarkan sebuah produk atau jasa, jadi sudah bisa menggunakan digital marketing. Pemasaran itu sendiri, ya, pemasaran itu sendiri, definisi pemasaran bukan pasar ya. Pemasaran itu adalah suatu proses sosial. Jadi proses sosial yang di dalamnya ada individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi, kita menawarkan dan mereka membutuhkannya. Itu konsep pemasaran. Sama seperti jual beli. Jadi seperti jual beli, kita menawarkan dan mereka membutuhkannya kan. Dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas dan mempertukarkan produk dengan nilai ke pihak lain. Sama seperti konsep jual beli pemasaran. Itu menurut Kotler pada tahun 2007. Jadi ada proses sosial. Karena kenapa disebutkan proses sosial? Ya karena berinteraksi dengan konsumen atau pelanggan yang mungkin belum kenal, berjualan, menjualkan dagangan atau memasarkan produk, dan orang itu butuh dan kita mendapatkan nilai tukar. Nilai tukarnya berupa uang. Ya sebelum mengenal uang mungkin barter ya. Anda punya barang apa, saya punya barang apa, ditukar. Ceng, kita sama-sama setuju di akad jual belinya. Sudah. Nah, tapi sekarang sudah ada nilai tukar atau penukar uang. Nah, menurut Dakar pada tahun 1954, pemasaran bukan hanya sekedar pengeluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus,
bukan sama sekali aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Nih. Jadi cakupannya sudah luas. Pemasaran itu bukan hanya aktivitas khusus ya, itu adalah intinya di dalam jika ada punya produk ya dipasarkan ke pelanggan. Di sini yang dicapai yaitu sudut pelanggan, dan setiap hasil bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Bisnis dalam proses bisnis, pemasaran dan inovasi lah yang menciptakan pendapatan. Yang lain mengeluarkan biaya ya, seperti produksi, pengadaan. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi pemasaran itu sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Umpan balik ya, setelah pelanggan menyetujui atau menyukai produk yang kita tawarkan, adalah pertukaran nilai atau uang belanjaan, dan mereka dapat produk dan mereka dapat kembali dapat belanja datang lagi ke toko kita, mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Jadi itu dapat disimpulkan itu adalah pemasaran, mulai dari mendesain produk, bagaimana mengemaskan produk agar pelanggan tertarik, dan menentukan harga sampai mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Itu adalah pemasaran. Jadi di sini ada mendesain produk. Jadi bagaimana mendesain produk itu mengemas suatu produk kita, mengemas bagaimana media promosinya. Itu adalah serangkaian atau aspek-aspek di dalam kita memasarkan sebuah produk. Kita membuat poster, membuat iklan, itu adalah aspek yang dilakukan untuk melakukan pemasaran. Jadi apa itu digital marketing? Jadi di dalam jurnal marketing itu digital marketing itu didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi terpadu, terarah, dan terukur untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Membantu memperoleh dan mempertahankan pelanggan, sambil membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dengan teknologi, sama berkomunikasi dengan pelanggan, dan dari digital marketing ini, teknologi yang digunakan ini pelanggan mungkin akan datang mengunjungi lapak online kita, membuka produk kita, mereka tertarik, mereka bertanya, kita merespon, penjual merespon, di sana komunikasi, dan di komunikasi tersebutlah bagaimana menggait atau keramahan si penjual dalam menawarkan produknya, dan pelanggan tertarik, dan mereka tidak nyesel belanja di sana, sehingga mereka balik lagi ke toko Anda. Itu membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka dengan teknologi. Dapat disimpulkan
Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa digital marketing itu adalah praktek yang mempromosikan produk, yang bukan hanya produk, dan tetapi juga jasa dengan saluran database yang didistribusikan secara online. Ya kan? Baik Anda menggunakan media sosial ataupun lapak-lapak online untuk menjangkau konsumen dengan cara yang relevan, yang pribadi, secara pribadi, dan hemat biaya. Ya kan? Hemat biaya kenapa? Karena kalau secara tradisional atau secara konvensional ya mungkin kalau kita mau menjualkan produk, kita harus buka toko, sewa kios, dan bagaimana promosinya, ya banyak. Dengan berharap setiap pelanggan itu lewat di depan toko, datang, menghampiri, dan belum tentu belanja. Mereka akan lihat-lihat barang, menawar, belum cocok harga, dan mereka akan berpaling. Itu yang ditunggu. Jadi itu menjangkau konsumen dengan cara yang relevan, pribadi, dan hemat. Dan banyak lagi lainnya, bahkan semua sosial media sudah menyediakan, sudah bisa digunakan untuk digital marketing, untuk berjualan online. Anda punya IG, kan sudah ada menu untuk memasarkan produk. Punya Facebook, itu sudah menyediakan untuk layanan yang menjual barang secara online. Nah, jadi database yang didistribusikan secara online untuk menjangkau konsumen dengan cara yang relevan. Jadi relevan di sini konsumennya yang mungkin tidak kita prediksi, tapi mereka akan mengunjungi sebuah situs Anda dan banyak yang mungkin akan datang. Karena hanya kita menunggu, tapi yang mengunjungi sosial media kan banyak yang tertarik. Ada yang sekedar iseng, kemudian mereka tertarik. Beda halnya secara konvensional, hanya membuka toko, menunggu siapa yang akan datang. Nanti akan dibahas. Konsep online marketing adalah adanya informasi dan adanya interaktivitas. Adanya informasi dari produk bahan yang kita tawarkan, dan interaktivitas itu mulai Anda memasangkan produk, mendeskripsikan produk, ada pertanyaan ataupun ada dari konsumen melihat review dari produk Anda, melihat deskripsi produk, itu interaktif. Sehingga menghasilkan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Itu konsep online marketing. Ini terdiri dari informasi produk dan interaktivitas. Nah, tingkat online marketing ini, jadi tingkat pertumbuhan perdagangannya ya internet pada tahun 2005 hingga tahun 2015, ini datanya cukup lama ya, mencapai 68% di Amerika, dan Eropa 91%, dan Asia lebih dari 100%. Dan menariknya 85% dari perusahaan melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha kecil menengah. Sudah memasarkan produknya secara online. Itu data dari di tahun 2007. 2007 semuanya, hampir semuanya 85% di perusahaan, bahkan usaha kecil itu sudah
menggunakan teknologi. Nah, kalau sekarang mungkin sudah hampir semuanya hampir merata, bahkan pedagang kaki lima ataupun yang jual nasi uduk pun sudah secara online. Nah, digital marketing itu pada dasarnya merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan ide-ide yang dituangkan ke dunia digital. Ide-ide pemasaran, ini bahannya, kemudian bagaimana mendeskripsikan produk itu dituangkan di digital, di dunia digital. Interaksinya orang yang mengunjung atau yang berbelanja mengakses sosial media atau di laman maya ya, secara online mendapatkan informasi tersebut. Hal yang menjadi tolak ukur kesuksesannya adalah ketika produk yang ditawarkan itu apakah menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Itulah yang menjadi tolak ukur kesuksesan digital. Jadi masyarakat atau pelanggan, konsumen itu akan mempertimbangkan bahannya, barang yang ditawarkan secara online tersebut. Jadi bagaimana kita mengemasnya sekarang itu, mengemas informasi tersebut agar tertarik. Kalau dulu memang orang mau berbelanja datang ke toko, melihat misalkan beli baju, melihat akan dasar bahannya ya, bahan bajunya, jahitannya. Kalau sekarang bagaimana ide itu dikemas secara online juga. Informasi tersebut diinformasikan secara digital di dunia digital, dalam dunia digital. Sehingga itu menjadi pembicaraan produk tersebut. Jadi definisi tersebut memiliki interpretasi yang cukup komprehensif. Jadi diantaranya mencakup perangkat digital. Jadi dari definisi ini ada perangkat digital, ada targetnya masyarakat luas, dan terukur. Dan segala sesuatu memiliki hubungan yang diperlukan dalam mendefinisikan digital marketing. Jadi bagaimana membangun hubungan karena pemasaran menggunakan teknologi digital. Membangun hubungan pemasaran menggunakan teknologi digital. Mendeskripsikan produk, bagaimana menjelaskan bahannya, produksinya, deskripsi dari produk itu yang dijelaskan, harga, ketersediaan produk, dan itu yang dipasarkan. Itu yang dikemas di dalam digital. Pemasaran tersebutlah yang membuat kita tertarik untuk berbelanja secara online. Jadi usaha beda ya. Jadi usaha bedanya usaha yang upaya yang dilakukan dalam pemasaran produk secara konvensional atau secara tradisional sebelum digital dengan yang digital. Usaha kalau yang konvensional mungkin harus buka toko, menunggu pelanggan. Kalau ada pelanggan kita menjelaskan produk kita secara langsung. Mereka akan bertanya produknya, menawar harga. Nah, bedanya dengan digital, kita mendeskripsikan produk. Mendeskripsikan produknya, bagaimana mengemas bahan yang kita jajaki atau yang kita tawarkan itu semenariknya. Jadi sehingga jadi pembicaraan di masyarakat atau di konsumen. Agar lebih jelas dalam membedakan perangkat digital marketing online sebagai permulaan beberapa perangkat digital
yang termasuk bentuk-bentuk tradisional dari pemasaran dulu itu memang sudah menggunakan teknologi. Tapi teknologi digital di sini tapi masih secara tradisional, misalnya melalui radio, melalui televisi, billboard, dan media cetak. Itu memang menggunakan perangkat digital. Ya. Tapi sekarang lebih dari itu, kita sudah mengakses menggunakan internet, melihat produk, memilih, menawar, bertanya, komunikasi dengan pelanggan dan pemilik toko, bahkan sudah bisa melihat rating dari layanan dari toko, pelayanannya bagaimana, dan melakukan transaksi secara digital. Barang tinggal nyampe saja di rumah. Nah, ini contoh untuk digital, tetapi masih secara tradisional. Dulu menyebarkan pesan melalui radio. Jadi penyiar itu yang buat mengiklankan sebuah produknya atau memasarkan produk dengan kita hanya menyimak suaranya saja. Di TV, televisi kita hanya melihat gambarnya saja, billboard, ataupun media cetak, hanya melihat gambarnya, bagaimana pengemasannya. Sekarang marketing online itu lebih dari itu. Kita sudah bisa melihat barangnya, bertanya, berkomunikasi. Kelemahan pemasaran digital tradisional ini tidak menawarkan umpan balik dan laporan secara instan, ya kan? Jadi mereka kalau radio, televisi, media cetak, ini tidak ada umpan balik. Pelanggan hanya tahu, oh ini barangnya, tetapi tidak bisa langsung untuk melakukan transaksi ataupun komunikasi dengan penjual. Sehingga kita tidak mendapatkan umpan balik dan laporan secara instan. Tentu beberapa orang mungkin merespon panggilan untuk bertindak sebuah iklan salah satu media, tetapi tidak ada cara mengetahui jumlah pasti orang yang melihat atau mendengarnya. Mungkin ada beberapa yang merespon, tertarik dengan produk, lihat dari media cetak, langsung mereka menghubungi, datang ke toko. Ya. Tetapi kita tidak bisa melihat, tidak ada cara mengetahui jumlah pasti orang yang melihatnya. Beda halnya dengan digital sekarang, kita sudah bisa melihat rating, berapa orang yang puas dalam belanja di toko tersebut, bahkan penilaian satu produk pun sudah kita bisa lihat kan sekarang. Data tersebut dikumpulkan dengan membutuhkan waktu lama atau sebuah web setelah tayangan iklan dilakukan. Itu kelemahan pemasaran digital secara tradisional. Ini dahulu itu memang sudah digital, tapi masih sifatnya tidak ada umpan balik. Dalam bentuk radio, televisi, iklan di TV, dan media cetak. Dan apabila ditanya apa itu digital marketing, jadi cara branding, promosi, berjualan dengan medium teknologi digital terkini dengan memanfaatkan contoh internet, sosial media, mobile marketing, website, dan lain-lain. Sudah seperti ini digital marketing. Dengan memanfaatkan internet, sosial media sudah bisa mempromosikan produk. Mereka ingin bertanya, ada kolom komentar, ada pertanyaan, ataupun
DM, ya, tanya langsung, bahkan sudah ada kontak personnya, ada nomor WA-nya. Dan mobile marketing, website, dan lain-lain sebagainya. Ini digital marketing ya. Jadi bukan hanya cara branding atau mempromosikan barang atau menjajakan produk, berjualan dengan medium teknologi digital. Ini keunggulannya internet ya. Internet itu menjadi salah satu pusat online digital dan media pemasaran sangat kuat, terjangkau, dan efektif untuk mendapatkan umpan balik dengan proses interaksi monitoring yang lebih mudah. Jadi keunggulan digital marketing itu ya, internet lah yang menjadi pusatnya digital marketing. Pemasarannya sangat kuat, terjangkau, dan efektif untuk mendapatkan umpan balik langsung. Kan kita berada di daerah manapun, jika tertarik sebuah produk, kita bisa pesan secara online, datang produknya, datang ke rumah, memesannya dari kota yang jauh, ya. Berbeda kota, misalkan terhubung dengan internet. Internet dapat digunakan baik untuk mengirim pesan kepada seorang seperti email, SMS, dan podcast, dan lain sebagainya. Ya banyak ya internet, WA, ya, telepon, dan juga untuk menyebarluaskan konten iklan, banner, dan bayar per klik. Jadi cukup mengklik istilah iklan dengan mesin pencarian, mencari produk dengan searching produknya dengan kata kunci yang Anda cari. Dan oleh karena itu internet juga dianggap sebagai kombinasi push-pull untuk teknologi dan melaksanakan kampanye pemasaran atau pemasaran produk. Jadi internet ini untuk mengirim pesan kepada pelanggan ataupun berinteraksi tentang sebuah produk. Jadi itu kombinasi. Ini beda dengan digital, tapi secara tradisional dengan adanya internet bukan hanya memasarkan, bahkan sudah bisa berinteraksi, sudah bisa berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Dengan media digital online tersebut memungkinkan organisasi bisnis dapat melihat secara real time bagaimana pemasaran produk atau kampanye pemasaran bekerja, apa yang sedang dilihat, seberapa sering, berapa lama, serta tindakan lainnya seperti tingkat respon dan pembeli yang dilakukan. Dengan secara digital, secara internet kita yang kita rasakan. Berapa reviewnya, ratingnya, berapa komentar, berapa yang belanja produk tersebut, tingkat responnya, dan pembeli yang dilakukan. Pastinya kalau gitu, saya saja ya, contohnya saya saja kalau mau belanja, saya mungkin melihat rating dari toko, kemudian baru saya melihat dari produknya, berapa orang yang sudah membeli produk tersebut kan sudah ada ya terlihatnya. Bahkan kalau sudah belanja, orang tersebut sudah melakukan pembelian, baru mereka wajib untuk mengirim komentar atau penilaian, dan setelah mengirim penilaian atau komentar, mereka akan dapat poin. Ya kan? Sama ketika Anda menggunakan Shopee ya, ataupun lapak-lapak online lainnya, kalau nggak kita
kirim respon, penilaian produk itu kita nggak dapat poin. Seperti itu. Jadi itu yang membuat orang memberikan respon. Digital marketing online dapat didistribusikan pada tingkat yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas dari komunikasi pemasaran tradisional. Ini kok beda, ini kok jauh ya. Digital marketing online dapat didistribusikan tingkat yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas. Lebih cepat responnya, walaupun jangkauannya antar kotanya cukup jauh, komunikasinya berbeda dengan pemasaran tradisional. Media digital memungkinkan konsumen untuk menelusuri informasi lebih dalam yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sebelum melakukan pembelian. Ya, kebiasaan konsumen ya pada dasarnya semuanya ya, ketika melihat barang mungkin kita akan menilai sebuah produk itu dari bahannya. Membeli baju ataupun membeli baju ya mungkin Anda akan melihat bahannya, dasarnya, jahitannya, kualitasnya, harganya, ada proses pembandingan. Jadi cepat sekali kita pindah dari toko satu ke toko yang lain. Jadi memungkinkan konsumen itu untuk menelusuri informasi lebih dalam. Jadi begitu mencari produk yang dia cari, maka akan hampir banyak pilihan dari toko-toko yang berbeda. Tidak tertarik satu toko, dia akan pindah ke toko yang lain. Itu proses pindah. Akan menelusuri informasi lebih dalam yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sebelum melakukan pembelian. Entahlah kalau ibu-ibu ya, mungkin akan lama sekali. Kalau saya nemani orang rumah, kalau belanja, lama sekali, malu. Tawar-menawar, nggak jadi, pindah ke toko sebelah. Nggak jadi ke toko sebelah, bajunya sudah dikeluarin dari plastiknya, atau diturunkan dari hangernya, gantungnya. Nggak cocok, nggak pas ukurannya, harganya nggak pas, itu banyak. Kalau di digital marketing, dengan mudahnya kita cukup bertanya ukurannya berapa, warna yang ada apa saja, tidak pas, respon pelanggannya tidak, penjualnya tidak memberikan respon dengan baik, ya dengan cepatnya akan berpaling ke toko yang berikutnya. Membandingkan sebuah produk itu begitu mudah. Pertimbangan itu bisa dengan mudah dilakukan. Konsumen dapat melakukan interaksi secara cepat dengan penjual berkenaan dengan produk yang ditawarkan. Itu digital marketing itu memungkinkan seperti itu. Kalau tidak pandai dalam mempromosikan, ya pokoknya akan ditinggal diberi rating yang buruk. Itu digital marketing. Jadi ada positif atau negatifnya seperti itu. Positifnya kalau kita berbelanja mudah sekali untuk mencari informasinya, cepat interaksinya. Dan respon penjual pun harus lebih baik. Digital marketing tidak hanya berhubungan dengan iklan semata, ya kan, karena iklan merupakan salah satu cara memasarkan produk yang sebenarnya kurang memiliki kredibilitas. Hal tersebut bisa dilihat dari sekitar 76% orang tidak mempercayai iklan perusahaan karena dianggap berbohong. Digital marketing itu tidak hanya berhubungan
dengan iklan semata. Dan iklan bukan jalan satu-satunya di dalam digital. Seperti yang dibahas sebelumnya, kalau hanya memasarkan produk saja, ya memang sudah menggunakan teknologi, tapi tidak ada umpan baliknya. Merupakan cara yang kurang efektif kecuali kalau kita mempunyai uang yang begitu banyak, karena iklan pada dasarnya secara tidak langsung memaksa seseorang untuk melihatnya. Memasang poster, memasang baliho, ya, itu udah mulai tinggalkan ya. Bahkan di jalan, kalau di Lampung, kalau di ZA Pagar Alam itu kebanyakan baliho-baliho besar itu isinya partai-partai, bukan lagi orang jual produk. Karena digital marketing itu sekarang itu adanya umpan balik. Bukan hanya memasarkan produk, ini loh barangnya enak digunakan, tepat untuk Anda, lebih memasarkan. Tapi digital marketing sudah mengarah bagaimana umpan balik yang diharapkan. Ya, itu yang efektif. Ini digital marketing website. Contohnya, beberapa contoh. Ini Samsung, contohnya. Tapi saya bukan menawarkan produk ini ya, kan. Ini contohnya saja website digital marketing. Ini digital marketing di Facebook. Sudah meninggalkan sebuah kontak telepon, mendeskripsikan barang. Tinggal di sini bahkan Facebook bahkan sudah menampilkan gambar ya, sama memberikan Sherlock dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media sosial yang bisa digunakan untuk digital marketing sebagai pemasaran. Itulah kenapa anak-anak KKN saya dulu, anak-anak bimbingan, buat digital marketing. Ternyata secara media sosial. Gampangnya seperti itu, Pak. Ya, dengan membuat IG-nya, kemudian share lokasinya. Segampang itu untuk membuat lapak jual. UMKM mendukung UMKM dengan digital marketing. Dalam penjelasannya ya menggunakan Facebook, Instagram, dan media-media sosial yang dia buat. Itu cukup membantu. Ya. Jadi strategi pemasaran dalam digital marketing ada beberapa langkah sederhana. Strategi pemasaran dalam digital marketing sangat efektif membangun kesadaran digital dalam meningkatkan kesadaran merek ataupun strategi pemasaran. Jadi langkah pertama, pahami target pasar. Siapa mereka, di mana mereka, jurnal apa yang mereka baca, saya memahami target pasar, apa yang mereka cari, apa ya yang sering orang buka di media sosial atau teknologinya. Mencari jawaban adalah salah satu cara membuat personal, dan personal adalah deskripsi dari orang tertentu yang memungkinkan ini layanan Anda. Ini adalah layanan Anda. Jadi memahami target pasar. Kalau dulu itu memang sangat sulit ya, kalau
secara konvensional, memasarkan produk itu, buka toko, melihat nih di sekitarnya. Ini kawasan pendidikan, kawasan kampus, buka usaha apa yang tepatnya. Jadi memikirkan seperti itu, melihat lingkungan sekitar. Siapa sasarannya. Kalau sekarang kita buka online dan yang akan mengaksesnya pun kita adalah orang yang tidak terduga dimanapun berasalnya, tidak melihat dari lokasinya. Tetapi digital marketing sekarang memahami apa yang mereka cari, apa yang tren saat ini, dan media apa yang mereka sering buka. Mungkin dulu Twitter, sekarang mungkin udah bergeser Twitter. Facebook itu untuk generasi yang tahun 90-an ya, tahun-tahun saya. Anak-anak sekarang mungkin udah familiar ke Instagram, seperti itu ya. Jadi melihat, memahami target pasarnya itu, apa yang sering mereka baca, apa yang mereka sering kunjungi. Kaskus dulu, ya memang marah, tapi sekarang mungkin sudah bergeser. Itu yang memahami target pasar. Kemudian analisa pesaing. Jangan lupa, jangan abaikan pesaing, walaupun secara online. Pesaing juga banyak jenis produk yang sama ditawarkan sama. Lakukan penelitian terhadap mereka untuk melihat bagaimana mereka menggunakan saluran pemasaran digital menjangkau pelanggan. Tetap harus ada analisa pesaing. Walaupun secara online, apa yang membuat berbeda dengan pesaing? Sama-sama online, sama-sama produk, menawarkan produk yang sama, lihat harganya, jangan mencolok seperti itu, jangan mencolok itu maksudnya bukan mencolok mata ya, harga yang berbeda jauh. Jadi analisa pesaing, bagaimana mereka memasarkan produk, bagaimana proses pengantarannya, bagaimana pelayanannya, kemudian komunikasi antar pelanggan dengan penjual, apa saja, analisa pesaing. Prioritaskan taktik dan saluran digital. Itu dalam pemasaran. Saluran digital. Ada begitu banyak saluran media digital online yang Anda harus dapat menentukan saluran mana yang cocok untuk Anda. Ada YouTube, Facebook, dan sebagainya. Masih banyak lagi lainnya yang media sosial. Saluran digital ini yang dipilih yang tepat. Itu adalah taktik. Yang keempat, maka yang keempat ini adalah maksimalkan potensi saluran. Jadi berbagai saluran digital, taktik akan benar untuk pesaing yang dipilih tergantung pada tujuan bisnis. Setelah tahu tujuan bisnis tersebut, barulah kita harus memaksimalkan potensi saluran tersebut. Itu strategi marketing. Makanya setelah menentukan taktik bagaimana saluran media yang kita gunakan, dan kita harus fokus maksimalkan potensi tersebut. Yang kelima, mengukur hasil. Membuat indikator kinerja yang diukur dan terukur, misalnya meningkatkan penjualan online sebesar 30% dari sebelumnya, meningkatkan lalu lintas pencarian alami 40%, meningkatkan keterlibatan sosial media Facebook 25%. Jadi ini ada contohnya saja ya. Jadi indikator pengukuran. Dengan kita menerapkan media sosial ataupun ada saluran
saluran digital yang kita pilih, kita itu sudah mengukur hasilnya. Efektif tidak dengan kita membuat video, mengiklankan video di YouTube, seberapa banyak orang yang bertanya atau merespon, mengiklankan produk di media sosial Facebook dan media sosial lainnya. Jadi itu dirincikan berapa persen, berapa orang yang merespon di media sosial. Jadi itu indikator pengukuran tersebut orang yang berbelanja. Jadi ada pengukuran. Kemudian analisa efektivitas. Anda dapat mengujinya apakah pemasaran kita efektif dengan melacak melalui Google Analytics dan matriks lainnya seperti Facebook, Twitter, dan memakai WhatsApp atau yang memakai WhatsApp. Efektifnya yang mana? Yang paling mudah itu yang mana konsumen itu lebih banyak mengunjungi atau menanyakan produk, membeli. Saluran mana analisa efektivitas? Kan banyak nih media digital yang bisa kita gunakan. Pilih yang tepatnya dan lakukan evaluasi. Analisa. Ini perbedaan marketing secara offline, ya. Penjualan secara online. Secara online, ketika pembeli memilih produk, entry dokumen, misalkan mencetak dokumennya, apa yang dia ingin beli, setelah di entry, mengirimkan melalui fax ataupun mengirimkan dokumen lewat kurir tentang apa yang dia pesan. Kurirnya datang, maka si penjual menerima dokumen teksnya, mengentri ulang dokumen yang dibeli atau yang dipesan, dan menerima dokumen aslinya. Itu untuk proses marketing offline, ya, secara offline. Jadi pembeli memilih barang, anggap saja ya, kalau mungkin sekarang memilih barang, kemudian membuat pesanannya, si penjual akan menerima rincian atau draft pesanan, dan mereka akan mencatat apa pesanannya. Kalau secara online, ya seperti ini, cukup dengan jaringan internet. Pembeli terhubung dengan internet, kemudian mengakses e-commerce-nya, dan penjual yang menyediakan lapak online-nya. Disinilah pertukaran pesanan. Memesan produk, kemudian si penjual juga akan mendapatkan notifikasi ataupun informasi pesanan, dan itu sudah tidak lagi mengentri barang pesanan, tidak lagi mengentri barang apa yang dipesan, sesuai dengan pesanan yang masuk secara online. Itu perbedaannya, ya, prosesnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ini online marketing, gambar. Jadi online marketing ini bisa melalui media sosial, mobile advertising,
marketing, email, SEO, search engine ya. Kemudian mencari barang dan pelanggan dan proses pembayarannya ya, menjual produk sendiri adalah yang berkaitan dengan jual beli online marketing. Sumber penghasilan, cara promosinya. Di sini tinggal memilih bagaimana cara promosinya, apa saja, banyak sekali pilihan untuk kita. Bagaimana untuk mendapatkan penghasilan sebagai apapun, apa saja. Jadi perbandingan keuntungan usaha online dan offline ini, tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online itu membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline, ya, jauh lebih murah. Seperti yang dicontohkan sebelumnya bahwa kalau mau buka usaha harus punya lapak terlebih dahulu, sewa kios, sewa toko, baru mengadakan barang yang kita jual, kemudian baru dipajang atau diletakkan di rak-rak toko kita. Jadi ini dari sumbernya. Jadi ini perbedaannya ya teman-teman. Perbedaan yang mencolok. Jadi dari kriteria menyewa toko ataupun dengan website atau dan hosting. Usaha yang offline itu kalau kita mau sewa toko atau sewa kios ya, itu setidaknya mau bayar per tahun, ya kan? Karena akan per bulan itu hanya kontrakan. Per tahunnya berapa atau ini mas per tahun. Biasanya kalau cari kios atau lapak itu 20 sampai 30 juta rata-rata. Berarti 20 sampai 3 juta, berarti kalau dirata-ratakan per tahun itu sekitar 2,5 juta per bulan. Biaya modalnya aja untuk sewa modal yang diperlukan untuk sewa. Sedangkan sewa website atau hosting itu hanya ribuan, 500 ribu, 100 sampai 300 ribuan per tahun. Jadi rata-rata per bulannya itu 25 ribu per bulan. Beda, bahkan kalau sudah online sekarang kita hanya modal berapa ya? Saat barang laku ada potongan. Biaya listrik, ya, saya sudah sewa toko, punya biaya listrik, servis yang dilakukan, perawatan barang, itu memerlukan 100 sampai 500 ribu per bulan. Itu kalau offline. Secara konvensional. Sedangkan biaya internet itu 200 sampai 400 per bulan. Plus komputer. Dan kita pastinya kalau sekarang internet itu sudah kebutuhan. Internet sudah jadi kebutuhan kita. Bayangkan lagi kalau sudah offline, menggunakan internet. Besar lagi. Kenapa tidak secara online? Oh, kita tentunya sudah mengeluarkan biaya untuk internet.
Kemudian gaji karyawan. Membuka toko pastinya harus punya gaji karyawan. Belum apa-apa udah modalnya mau menggaji orang. Sedangkan kalau kita sendiri, nah, tidak ada biaya, bisa dilakukan sendiri untuk pemula. Punya modal barang, buka toko, sudah sewa kios, terlebih dahulu kita harus sudah menyediakan barang terlebih dahulu untuk dijajaki, untuk ditawarkan, untuk dipajang di toko. Dan itu kurang lebih 4 juta per bulan relatif. Sedangkan online itu bisa 0 sampai 200 ribu rupiah relatif. Bahkan kita itu mencari gambar di internet juga, kita pasangkan juga di internet, ada pemesanan, kita sebagai kita beli, kemudian baru kita jualkan lagi. Ya, sudah seperti itu. Secara online ini sudah bisa tanpa modal barang, tanpa uang. Biaya promosi 200 sampai 300 ribu per bulan. Ini sama 300 sampai 500 ribu per bulan untuk promosi. Secara online juga perlu promosi. Total biaya rata-rata maksimal 8 juta per bulan. Sedangkan secara online itu 1,125 juta per bulan. Hanya berkisar 1 juta. Ini menurut pengalaman di jurnal ini. Jadi ini total biaya rata-rata minimal per bulan 6 juta. Dan secara online mungkin 525 ribu per bulan. Jadi ini saja dari data ini saja untuk hal yang secara offline dan online ini perbandingannya sangat jauh. Apalagi kalau kita menjajakan online, sekarang kalau tanpa modal ya bisa seperti itu, kita cukup memberikan gambar, tapi barangnya belum ada, kemudian kita baru beli lagi, baru kita antarkan barangnya, baru bisa kita kirim. Jadi dari pengalaman si David ini tentunya Anda pengen tahu seberapa untung yang diperoleh. Jadi labanya mungkin dari labanya sama ya, modal awalnya 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal keuntungan yang didapat 1 sampai 2 juta, tetapi modalnya ini 6 juta per bulan, 5 juta per bulan. Jadi ini adalah catatan untuk penghasilan online sewaktu memulai. Ketika memulai pun modal online-nya cukup 500 ribu dia, tapi keuntungannya bisa setara dengan yang offline. Cara offline ini belum apa-apa sudah harus keluar modal sewa toko atau sewa kios itu, beli produk, barangnya itu yang harus dipajang di tokonya. Belum apa-apa, udah keluar modal. Punya karyawan. Nah, itu sedikit data, contoh ya, sampel contoh untuk pemula ketika memulai usaha. Toko online versus toko offline. Jadi tenaga dan waktu, dari tenaga dan waktunya, tenaga yang dibutuhkan satu orang, waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time, bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Kalau secara online, ya bisa di rumah, tapi waktunya full time. Ataupun ada waktu aktif diinformasikan.
maaf respon sering ya seperti itu, saya beli online, nah, pelanggan belum merespon kisaran waktu respon aktif jam berapa sampai jam berapa. Sedangkan untuk yang offline, tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang. Memerlukan kasir, SPG, manajer toko, dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan full time dengan komitmen yang besar. Punya butik, ya, punya kasus, bagian kasir beda. Bagian yang memasarkan, SPG-nya beda. Waktu yang buka toko harus standby di toko tersebut. Ada pelanggan jawab, selamat datang, silakan Pak, ini barangnya ada pilihan warna, pelayanannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa dalam waktu yang bersamaan mengerjakan hal yang lain. Seperti itu. Secara online kita bisa bekerja sambil bekerja, sambil mengurus anak, dan lain sebagainya. Jadi dari hasil riset, jadi 80% pembeli toko itu, pembeli di toko itu setelah mengunjungi toko online. Dan 58% diantaranya membeli di toko tersebut dengan situs yang paling sering mereka kunjungi. Jadi bagus juga kalau toko, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Nah, jadi jika dikombinasikan, Anda punya toko offline, mungkin pusatnya di mana, mungkin ditanyakan. Sering kita belanja. Oh ya, kalau secara offline-nya lapak tokonya di mana? Tapi setelah mereka mengunjungi online, nah, itu bisa meningkatkan penjualan. Jadi dari hasil riset ini menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Karena pembeli itu setelah melihat barang-barang di online, mereka baru deh mau datang ke toko. Sama sih seperti teman-teman. Cari dulu informasi ketersediaan barangnya, ada nggak di toko ini. Oh iya, ada, datang langsung. Kalau tidak ada, kenapa harus datang langsung ke toko? Sedangkan informasinya bisa diakses di. Jadi mereka yang membeli barang di toko melakukan riset terlebih dahulu. Risetnya kalau ada secara offline, ada online-nya, ya, melakukan risetnya secara online. Jadi perbandingannya 52% meriset terlebih dahulu secara online. Baik itu merisetnya membandingkan dengan toko-toko yang lain, produk yang serupa. Yang 50% itu datang ke toko dengan bekal informasi yang memadai, informasi yang telah mereka dapat di online yang dia cari, sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Sama ketika kita beli barang-barang, kita sudah tahu perbandingan harga secara online, baru kita datang ke toko. Beli alat elektronik, saya lihat dulu di internet harganya berapa, baru saya datang ke toko. Oh iya, ini harganya tidak sesuai. Jadi kita sudah punya bekal informasi harga, bisa seperti itu. Ataupun toko tersebut juga sudah punya pemasarannya secara online, sudah tahu harga. Jadi tidak tipu-tipu lagi tuh ya, kasirnya ataupun yang jualnya, beda. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Kelengkapan informasi harus dijelaskan secara online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online lainnya
yang menyediakan informasi yang lengkap dan calon konsumen itu akan membeli langsung ke toko online tersebut atau langsung ke toko offline. Jadi jangan sampai si konsumen atau pelanggan itu lari ke toko kalau deskripsi ataupun informasi yang dia cari tidak lengkap. Karena itulah pemasaran. Jadi membuat toko online itu berapa lama? Mungkin hanya 15 menit. Sedangkan mau offline, kita mungkin melihat kios mana yang harganya pas, lokasinya. Kemudian membuat toko online itu mendaftarkan sebagai member mungkin 5 menit. Kisaran waktu ya. Membuat toko online-nya 5 menit. Setelah mendaftar, mendeskripsikan tokonya tentang apa, lokasi, pengirimannya, informasi penjual, mengunggah produk cukup 5 menit. Nah, ini sebuah kesimpulan dari toko online mendapatkan pelanggan yang belum. Jadi dia mengungkapkan bahwa saya mendapatkan pelanggan yang sebelumnya belum tentu saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Jadi, kalau yang sewa toko berharap yang mampir, yang membeli itu yang lewat di depan kiosnya atau yang sengaja mau datang. Jadi tanpa toko online belum tentu saya juga akan mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal di luar kota. Secara online yang memungkinkan pelanggan itu dari luar kota yang order, yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi dia mensinergikan antara toko online dan offline. Jadi benar-benar pas untuk usahanya. Jadi di sini si Handi ini mengkombinasikan tokonya secara online dan offline. Nggak ada salahnya kalau punya modal seperti itu. Tapi untuk pemula, bagaimana untuk memulai usaha, sudah ada bandingan ya. Bagaimana online dan membuka usaha itu secara online dan offline. Tapi kalau sudah memungkinkan modalnya harus buka barangnya banyak, mau juga buka offline, dikombinasikan ada online, ada offline. Tapi untuk pemula, dengan keuntungan yang sama, yang diharapkan lebih besar, tapi modalnya sedikit, gunakan secara online. Sama kalau yang saat ini mungkin teman-teman mau lagi cari baju lebaran nih, pasti teman-teman cari yang online terlebih dahulu. Kalau sudah pas barangnya, produknya, harganya, kalau lokasinya ada di Bandar Lampung, sudah pas harganya, barangnya, baru datang. Dan itu lebih memudahkan. Kalaupun tidak menyewa web, mungkin menyediakan grup WA untuk pelanggan, di mana pelanggannya tersebut ikut join di grup tersebut, dan promosinya menginformasikan, Bu, ada barang yang baru nih di toko kita, sekarang tersedia di toko. Itu lebih efektif. Jadi seperti itu ya. Oke, ada yang ditanya teman-teman?
sampai di sini? Jadi Anda dapat menyimpulkannya, tuliskan dan menjelaskan mengenai digital marketing. Ada yang bisa menjawab apa itu digital marketing? Ada yang bisa? Apa itu digital marketing? Pura-pura sibuk deh. Apa itu digital marketing? Apa itu Murliana? Nah, kayaknya Murliana ini fokus sekali hari ini. Apa itu digital marketing? Ya, secara digital lah, Pak. Namanya juga digital. Nggak kayak gitu ya. Apa ya? Apa itu digital marketing yang kita bahas hari ini? Digital marketing adalah, ya, nggak apa-apa. Usaha promosi lewat internet, Pak. Usaha promosi lewat internet. Iya. Jadi dengan internet kita mendapatkan umpan balik ya. Kemudian yang kedua ada yang menjawab apa kelemahan digital marketing secara tradisional? Pemasaran secara konvensional lah. Ada? Oke, terima kasih ya yang tadi ya. Apa nih Linda? Apa kelemahan marketing tradisional? Mungkin jangkauannya kurang luas, Pak, kelemahannya. Sudah itu? Apa lagi? Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Oke, jangkauannya kurang luas. Pemasaran produknya. Ada lagi? Robi? Secara konvensional banyak yang lebih matiin kamera ya. Gimana nih Robi Setiawan? Ya, dirimu. Kelemahannya. Secara tradisional atau mau jawab secara modern gimana? Yang Oken, Pungki Wijayanto, ada orangnya? Pungki, ada ya. Halo? Pungki ini laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Ya gimana nih? Ayo kalau benar laki-laki, jawab dong. Pemasaran melalui media digital. Gimana nih? Oh, RD. Ya, sangat akrab ya dengan RD ini. Dia ambil mata kuliah saya, tapi ketika pagi dia nggak join. Gimana, Di? Di manakah dia? Oke, Pak. Hadir, Pak, sini, Pak. Hadir ya. Tapi kalau mata kuliah yang agak sulit, nggak join nih biasanya.
Gimana? Eh, Kalau keunggulan dari digital marketing itu kayak tadi Bapak bilang bisa kayak cepat respon gitu Pak. Misalkan ya ke online shop gitu. Jadi kalau misalkan kita beli kan kita bisa tanya-tanya langsung gitu Pak. Nah, jadi bisa bisa memilih barang atau produknya itu secara cepat gitu Pak. Dan itu juga dari jarak yang berjauhan. Jadi kita nggak harus pergi ke tempat lokasinya langsung, bisa dari rumah juga menggunakan internet gitu Pak. Jadi bisa lebih cepat dan juga bisa milihnya itu bisa lebih enak gitu Pak. Bisa tanya-tanya langsung, ada fitur komen-komen juga gitu Pak. Oke, mantap. Ngomong-ngomong sering belanja online kah? Jarang-jarang sih Pak, tapi pernah. Jarang, Pak. Pernah ya? Bukan jangan-jangan karena bokeh nih, Pak. Ya. Katanya kalau Lebaran ini kalau nggak baju baru nggak berasa Lebaran. Mungkin teman-teman udah searching nih barang-barang online. Oke, mantap, Erdi. Bukan hanya diam itu emas ya, tapi ketika Anda tahu ngomong, ya. Tidak selamanya diam itu emas. Dituliskan beberapa media penunjang yang mendukung digital marketing secara internet. Banyak ya media penunjang yang dapat kita gunakan untuk digital marketing secara online, sosial media, ya. Dan tuliskan 6 langkah strategi pemasaran. Ya. Lihat pesaing, kemudian analisis kebutuhan pelanggan, ya, analisis pasarnya, itu di antara 6-nya. Oke. Saya rasa ini nggak perlu jadi pertanyaan ya, sudah ada jawaban di sini. Ya. Tugasnya ada yang di GGCR. Nanti Anda membuat media pemasaran. Membuat. Terakhir, ini pesan. Jadi adalah pesan malas adalah kemenangan. Yang menang. Malas-malasan itu ya santai aja, bisa tidur siang, bisa rebahan. Menunda sesuatu itu menyenangkan. Tetapi itu adalah kekalahan di masa yang akan datang. Dan keuletan adalah tanda jadi sebuah kesuksesan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Classroom saya. Kita buka Google Classroom. Kalau sampai ya. Nah, nanti teman-teman cara kelompoknya, tugasnya. Ini kuis, bukan. Tugas. Nah, ini teman-teman nanti dengan topik yang pernah Anda pilih di awal, UMKM atau startup yang Anda pilih, nanti di pertemuan ini Anda membuatkan media promosinya. Media promosi dari UMKM yang Anda pilih. Nggak usahlah desain logo, kalau memungkinkan desain ya. Nanti Anda buat bagaimana mengajak konsumen agar tertarik datang ke toko ataupun berbelanja di usaha yang ditawarkan, membuat iklan, ya, membuat poster. Jadi ini kalau Anda ikut pelatihan, kewirausahaan sebenarnya ataupun UMKM yang disediakan oleh kementerian, saya pernah ikut. Jadi itu bagaimana ada kata ajakan, bagaimana ada penawaran yang sehingga konsumen atau pelanggan itu tertarik dengan media promosi yang kita berikan, baik dengan iklan ataupun poster-poster, desainnya. Desain yang menarik itu bagaimana? Nanti Anda buatkan.
Jadi tugas di minggu ini nanti saya sediakan untuk uploadnya. Anda membuat media pemasaran dari usaha yang Anda pilih di awal. Nah, di sini nih. Nah, usaha yang Anda pilih-pilih ini. Anda buatkan media promosinya. Baik Anda mendesain poster dan membuat video iklannya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Adinata? Joy? Izin tanya Pak, Ya gimana Adi? ini misalnya kalau di apa ini kan ada nama logo usahanya. Kalau misalnya di orang itu udah punya, nggak usah bikin lagi ya Pak? Nggak usah bikin lagi. Baik Pak. Jadi teman-teman, kenapa ini disebut media promosi atau media pemasaran ya? Logo itu, kita sering kebayang ya, kalau logo nama produk itu sudah melekat sebagai brand, itu menjadi ciri khas. Misalkan Anda melihat nama sepatu ataupun nama tas mereknya Gucci atau Eiger. Begitu nama produk itu sudah atau logo produk itu sudah melekat, itu sudah mewakili produk apa yang dia berikan. Bahkan kalau sudah didaftarkan di kementerian sebagai hak cipta, usaha-usaha yang baru nggak boleh menggunakan nama yang sama, logo yang sama. Karena itulah kenapa itu dikelompokkan sebagai media pemasaran. Kalau sudah ada, sudah tidak bisa dibuat. Logo itu sering punya makna apa, terdiri dari warna apa, artinya apa, gambar apa, bermakna. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Anda membuatkan media pemasaran dari UMKM yang Anda pilih atau yang Anda bina di awal. Ada lagi selain Adinata? Kelompoknya masih ingat ya teman-teman ya? Kelompok yang Anda list di sini loh. Ya. Semoga tetap bisa setia dalam kelompoknya. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan ya. Kalau tidak ada lagi, tugasnya nanti saya kasih spare waktu untuk membuat media promosinya, dikerjakan secara berkelompok dan diupload. Oke, nanti materi akan saya share di Google Classroom. Terima kasih teman-teman semuanya yang setia menyalakan kamera. Adinata sangat setia setiap minggunya, saya sampai ingat. Lucy juga beberapa mata kuliah saya sering ikut. Sinta, ya, Joyful, dan lain-lainnya. Ilham. Kita jumpa lagi teman-teman di minggu depan. Dan bagi yang ambil kelas sosioinformatika, nanti kita berjumpa di link yang sama. Sehat terus, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang berpuasa, dan yang lain tetap semangat. Semangat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mari semuanya.